Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna, beruntaikan pengagungan dan kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi duduk kita di Majlisul Ilmi pada kesempatan subuh kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama sebagai ilmu yang amali bagi kita, ilmu yang menuntun kita menuju kebaikan hati kita, kebaikan lisan kita, dan anggota-anggota badan kita yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya dalam kebaikan hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di yaumul kiamah kelak. Dan semoga kita termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala dengan senantiasa mohon taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali meneruskan kajian fikih keluarga dengan mengacu kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala,
Dan pertemuan subuh kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-9. Insyaallah ta'ala kita akan mempelajari hadis yang ke-11 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fikih Usrah, tepatnya dalam Kitabun Nikah. Berkata rahimahullahu ta'ala, wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan menurut riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan anadharta ilaiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada seorang sahabat yang akan meminang seorang wanita, apakah engkau telah melihatnya? Qala la. Sahabat tersebut menjawab, belum. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idhab fangzur ilaiha, pergi dan lihatlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Oleh karena itu derajat hadis ini tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Dengan demikian maka hadis ini bisa dipergunakan sebagai dasar penetapan beberapa hukum syar'i. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini disebutkan perkataan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat. Seorang sahabat di sini tidak disebutkan namanya dan hanya disebutkan sifatnya saja, yaitu tazawwaja imra'atan. Perkataan tazawwaja imra'atan, tazawwaja di sini secara asal maknanya adalah telah menikah. Namun dalam konteks hadis ini makna tazawwaja adalah akan menikah. Kenapa demikian? Karena apabila perkataan tazawwaja kita tafsirkan dengan telah menikah, maka tidak ada lagi fungsi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar melihat wanita yang akan dilamarnya. Oleh karena itu, perkataan tazawwaja di sini dikatakan oleh para pensarah hadis ini bahwa maknanya adalah akan menikah. Adapun tidak disebutkannya siapa sahabat yang Rasulullah SAW bertanya kepadanya, maka ini tidak bermasalah. Yang terpenting adalah kandungan hukum dan faedah yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi faedah dan kandungan hukumnya, hadis ini menguatkan makna hadis yang sebelumnya. Hadis yang ke-8, ke-9 dan ke-10 yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita disunnahkan untuk melihat terlebih dahulu wanita yang akan dilamarnya, dan ini adalah merupakan madhab jumhur ahlul ilmi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh kali ini sebagai kelanjutan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu,
marilah kita bersama-sama mempelajari beberapa masalah penting seputar nadhar atau seorang laki-laki melihat wanita yang akan dilamarnya. Permasalahan pertama yaitu, bolehkah seorang wanita melihat kepada seorang laki-laki yang datang melihatnya? Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para fuqaha mengatakan sebagaimana seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita disunahkan untuk melihatnya terlebih dahulu, maka wanita yang dilihat oleh seorang laki-laki yang akan melamarnya diperbolehkan juga untuk melihat kepada laki-laki yang melihatnya. Kita lihat beberapa pernyataan dari fuqaha dalam masalah ini. Syekh Abu Husain Al-Umrani Al-Yamani Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Bayan fi Madhabi Imam Asy-Syafi'i, qala Syekh Abu Ishaq rahimahullah, berkata Syekh Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu lil mar'ati idza aradat an tatazawwaja bi rajulin an tanzura ilaihi. Seorang wanita yang akan menikah dengan seorang laki-laki diperbolehkan untuk melihat kepadanya. Kenapa demikian? Li'annahu yu'jibuha minhu ma yu'jibuhu minha. Karena menakjubkan kepada seorang wanita apa yang menakjubkan seorang laki-laki. Kemudian beliau membawakan athar dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walihadza qala Umar, oleh karena itu sahabat Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu taala anhu, la tuzawwiju banatikum minar rajulid damim. Janganlah kalian menikahkan anak wanita kalian kepada seorang laki-laki yang jelek rupanya. Fa innahu yu'jibuhunna minhum ma yu'jibuhum minhunna. Sebab menakjubkan kaum wanita apa yang menakjubkan kaum laki-laki. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innahunna yuridna ma turidun. Sesungguhnya mereka, yakni kaum wanita, menghendaki apa yang kalian kehendaki wahai kaum laki-laki. Kemudian Syekh Mansur Al-Buhuti Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Kashful Qina, wa tanzurul mar'atu ila rajuli idza azamat ala nikahihi. Seorang wanita yang berkeinginan kuat untuk menikah dengan seorang laki-laki diperbolehkan melihat kepadanya. Li'annahu yu'jibuha minhu ma yu'jibuhu minha. Karena menakjubkan seorang wanita apa yang menakjubkan seorang laki-laki. Karena itu dalam semisal masalah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah riwayat yang sahih, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Hanya saja kaum wanita mereka adalah saudara kandung kaum laki-laki. Artinya sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum laki-laki disyariatkan pula bagi kaum wanita selagi
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membedakan dalam syariatnya yang khusus antara kaum laki-laki dan wanita, maka syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum laki-laki berlaku pula bagi kaum wanita. Demikian pula sebaliknya, asalnya adalah demikian. Wallahu a'lam. Kemudian masalah yang kedua, bolehkah mengulang melihat wanita yang akan dilamar? Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para fuqaha mengatakan jika maksud dan tujuan dari melihat wanita yang akan dilamar belum dapat dicapai pada satu kali melihat, maka diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengulang melihatnya sesuai dengan kebutuhan, 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih dari 3 kali, sesuai dengan hajah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, beliau mengatakan walahu taqriru nadharihi walau aktsara min thalathatin alal aujuh. Diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengulang melihat kepada seorang wanita yang akan dia lamar lebih dari 3 kali, menurut pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat yang ada dalam madhab ulama Syafi'iyah. Madama yadhunnu anna lahu hajatan ila nadhari li'adami ihatatihi bi awsafiha. Selagi dia menyangka masih ada hajat karena belum dapat mengetahui sifat-sifat wanita secara komplit. Kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, walahu taqriru nadharihi in ihtaja ilaihi, dan boleh bagi seorang laki-laki untuk mengulangi melihat wanita yang akan dilamarnya jika dibutuhkan. Liyatabayyana hay'ataha fala yandamu ba'dan nikahi, untuk mengetahui keadaannya lebih jelas lagi supaya tidak menyesal setelah menikah. Kenapa demikian? Idz la yahsulul gharadu ghaliban bi awwali nadratin. Hal ini diperbolehkan karena biasanya maksud dan tujuan melihat wanita yang akan dilamar tidak bisa dicapai di awal melihatnya. Kadang sekali melihat saja belum cukup, belum tercapai maksud dan tujuan dari melihat wanita yang akan dilamarnya. Apa dalil-dalil yang mendasari bolehnya mengulangi melihat wanita yang akan dilamar? Dalilnya diantaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang telah berlalu pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila salah seorang di antara kalian ingin melamar seorang wanita, apabila dia mampu untuk melihat darinya sesuatu yang membuat dia tertarik untuk menikahinya, maka hendaknya dia melakukannya. Sisi pendalilannya adalah Nabi SAW tidak membatasi jumlah melihat wanita yang ingin dilamar oleh seorang laki-laki, dan hanya mengatakan apabila dia mampu untuk melihat darinya sesuatu yang membuat dia tertarik untuk menikahinya, maka hendaknya dia melakukan.
dari sisi kuantitasnya, dari sisi kamiyahnya berapa kali tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka boleh dilakukan sekali, 2 kali atau 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Dalil yang kedua adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkisah tentang diri beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, urituki fil manam 3 layalin. 3 malam aku bermimpi melihatmu wahai Aisyah. Aisyah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi beliau sebanyak 3 kali, dan mimpinya para nabi adalah hak. Sisi pendalilannya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ditampakkan sebagai calon istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau lebih dari 1 kali. Maka fuqaha mengatakan apabila nadhar perlu untuk diulang, maka diperbolehkan untuk diulang. Dan hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang dijelaskan oleh para fuqaha, ma ubiha lil hajati yuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang diperbolehkan karena adanya hajat, maka dikerjakan sesuai dengan hajatnya. Jika terpenuhi hajatnya 1 kali, maka tidak boleh ditambah 2 kali atau 3 kali. Tetapi apabila belum terpenuhi hajatnya 1 kali, maka diperbolehkan untuk menambah 1 kali lagi sehingga menjadi 2 kali, atau menambah 2 kali lagi sehingga menjadi 3 kali. Dan para fuqaha mengatakan bahwa batasan diperbolehkannya di sini adalah yang paling utama, batasannya adalah al-hajah. Batasannya adalah kebutuhan. Karena itu ma'ubiha lil hajah yuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang diperbolehkan karena adanya hajat, maka dikerjakan sesuai dengan hajatnya. Kemudian permasalahan yang ketiga, bolehkah mewakilkan kepada orang lain untuk melihat wanita yang akan dilamar? Seperti misalnya seorang laki-laki berada di tempat yang jauh dari tempat wanita yang ingin dia lamar. Para fuqaha dari 4 mazhab fikih, mereka berpendapat bolehnya seorang laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk melihat wanita yang ingin dilamarnya. Kita perhatikan nusus dari para fuqaha. Syekh Muhammad Amin Ad-Dimashqi Al-Hanafi, seorang ulama dari madhab Hanafiyah, mengatakan dalam kitabnya Raddul Muhtar, wa yadharu min kalamihim annahu idza lam yumkinhun nadharu, dan nampak dari ucapan mereka bahwasanya apabila tidak memungkinkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wanita yang akan dilamarnya, yajuzu irsalu nahwi imra'atin tasifu lahu halaha. Diperbolehkan untuk mengutus seorang wanita untuk melihatnya lalu menyifati wanita tersebut untuknya, mensifati bagaimana bentuk fisiknya,
ya, secara hakiki, bagaimana sifatnya ketika berbicara, bagaimana kecerdikannya, bagaimana akhlaknya. Kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad Ad-Dasuqi Al-Maliki mengatakan dalam kitabnya Hasyiatud Dasuqi ala Syarh Al-Kabir, berkata rahimahullah ta'ala, walahu tawkilu rajulin aw imra'atin fi nadharihima, diperbolehkan bagi seorang laki-laki mewakilkan kepada seorang laki-laki atau seorang wanita untuk melihat wanita yang akan dilamarnya. Syekh Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisni Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, fa illam yatayassar lahu ba'atha imra'atan tata'amaluha wa tasifuha lahu, jika tidaklah dimudahkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wanita yang akan dilamarnya, dibolehkan mengutus seorang wanita untuk memperhatikan dan menyifati wanita yang akan dilamarnya untuknya. Kemudian selanjutnya Syekh Musa bin Ahmad Al-Hajjawi Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Al-Iqna fi Fiqhi Ahmad bin Hanbal, fa illam yatayassar lahu nadharu au karihahu, jika tidaklah dimudahkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wanita yang akan dilamarnya atau dia membenci hal itu, ba'atha ilaiha imra'atan tata'ammaluha thumma tasifuha lahu, dibolehkan mengutus seorang wanita untuk memperhatikan dan menyifati wanita yang akan dilamarnya untuknya. Apa dalil yang melandasi bolehnya hal ini? Dalilnya adalah sebuah riwayat yang sahih insyaallah taala dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki keinginan untuk menikahi seorang wanita. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus seorang wanita untuk melihatnya dan beliau berpesan, summi awaridha wangduri ila arqubaiha, ciumlah bau mulutnya dan lihatlah kedua lekukan kaki di atas tumitnya. Nabi SAW di dalam riwayat yang sahih ini meminta seorang wanita untuk melihat wanita yang ingin beliau nikahi alaihi salatu wassalam. Hal ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki mewakilkan nadhar kepada seorang wanita yang tentunya wanita adalah wanita yang amanah, atau mewakilkan kepada seorang laki-laki, dan tentunya laki-laki adalah laki-laki yang amanah, untuk melihat wanita tersebut dan kemudian menyifati wanita tersebut kepada dirinya. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan yang keempat, apakah harus ada izin dari wanita yang dilihat apabila seorang laki-laki ingin melihat wanita yang ingin dia lamar? Apakah harus ada izin dari wanita yang dilihat? Jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, dan Zahiriyah berpendapat bahwasanya seorang laki-laki diperbolehkan melihat wanita yang akan dilamarnya walaupun tanpa sepengetahuan dan seizin wanita yang dilihatnya. Hal ini berdasarkan beberapa dalil.
Di antaranya adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Jami' As-Shaghir, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fala junaha alaihi ay yanzura ilaiha. Idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatihi wa in kanat la ta'lam." Jika seseorang di antara kalian akan melamar seorang wanita, maka tidaklah mengapa dia melihatnya. Jika memang dia melihatnya dengan alasan ingin melamarnya. Wa in kanat la ta'lam. Walaupun wanita tersebut tidak mengetahuinya. Hadis ini adalah merupakan nas yang sahih, lagi sharih, lagi jelas atas diperbolehkannya seorang laki-laki melihat wanita yang akan dilamarnya walaupun tanpa sepengetahuan dan seizin wanita yang dilihatnya. Dan hal ini telah dipraktikkan oleh dua sahabat Nabi SAW yang mulia. Yang pertama adalah sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, dan yang kedua adalah sahabat Muhammad bin Maslamah. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fa khatabtu jariyatan min Bani Salamata fa kuntu atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ba'da ma da'ani ila nikahiha." Maka saya akan meminang seorang gadis dari Bani Maslamah, lalu saya dahulu bersembunyi untuk melihatnya, sehingga saya dapat melihat sebagian dari sesuatu yang dapat mendorong untuk menikahinya. Sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah, beliau berkata, "Khatabtu imra'atan faja'altu atakhabba'u laha." Aku pernah akan melamar seorang wanita, lalu aku melihatnya secara sembunyi-sembunyi. Hatta nadartu ilaiha fi nakhlin laha, sehingga saya melihatnya di kebun kurma miliknya. Faqila lahu, kemudian seseorang berkata kepada sahabat Muhammad bin Maslamah, "Ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau berbuat seperti ini padahal engkau sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kemudian Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan imra'atin fala ba'sa yanzura ilaiha." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang telah berkeinginan kuat melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat wanita tersebut. Inilah yang dipraktikkan oleh dua sahabat yang mulia, Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu dan sahabat Muhammad bin Maslamah. yakni keduanya melihat kepada wanita yang akan dilamarnya secara sembunyi-sembunyi. Namun kalau seandainya seseorang melakukan semisal apa yang diamalkan oleh kaum muslimin pada saat sekarang ini, yaitu mengadakan pertemuan secara resmi, seorang laki-laki izin kepada wali seorang wanita untuk melihatnya sehingga kemudian terjadi perjanjian, persetujuan untuk melihat wanita tersebut pada hari tertentu, pada waktu tertentu, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Bahkan sebagian fuqaha seperti fuqaha dari kalangan Malikiyah, mereka mengatakan bahwa hal itulah yang lebih utama. Karena mereka mengatakan
bahwa tidaklah diperbolehkan seseorang melihat wanita yang ingin dilamarnya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin wanita yang akan dilihatnya. Karena itu mura'atan madhab Malikiyah, maka tidak mengapa seseorang apabila melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah melihat wanita yang akan dilamar melalui foto? Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asalnya seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita disunahkan melihatnya secara langsung, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka melihat secara langsung. Begitulah asalnya, laki-laki yang ingin melamar seorang wanita disunahkan melihatnya secara langsung, bukan melihat fotonya. Adapun melihat foto wanita yang akan dilamar, para ulama kontemporer wallahu a'lamu bishawab berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu taala wa ra'ahullah. Mereka mengatakan tidak diperbolehkan melihat seorang wanita yang akan dilamarnya melalui fotonya. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah terkadang orang lain ikut melihat foto wanita tersebut. Kemudian alasan yang lain adalah foto tidak dapat mewakili bentuk asli fisik seseorang. Bahkan pada zaman sekarang foto ini bisa diedit sehingga yang baik nampak jelek, yang jelek bisa nampak baik. Kemudian foto bersifat permanen sehingga bisa jadi akan tetap dipegang oleh laki-laki yang ingin melamarnya, padahal laki-laki tersebut tidak jadi melamarnya, sehingga akan menjadi sarana kejelekan dan kerusakan. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama memperbolehkannya dengan batasan-batasan berikut. Yang pertama, laki-laki yang melihat foto wanita tersebut telah berkeinginan kuat untuk melamar dan menikahinya. Adapun jika belum memiliki keinginan yang kuat untuk melamar dan menikahinya, maka tidak diperbolehkan untuk melihat fotonya. Kemudian yang kedua, yang nampak dalam foto hanyalah wajah dan telapak tangan wanita yang akan dilamarnya. Dan menurut mazhab Hambaliyah, apa yang biasa nampak dari kaum wanita, mazhab yang dikuatkan para fuqaha Syafi'iyah, hanya wajah dan telapak tangan saja yang boleh dilihat. Karena itu foto yang nampak hanyalah wajah dan telapak tangan wanita yang akan dilamarnya. Kemudian yang ketiga, foto wanita tersebut dikirim melalui perantara seorang laki-laki yang amanah, seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dikirim langsung oleh wanita pemilik foto tersebut. Adapun jika dikirim langsung oleh wanita pemilik foto tersebut, maka tidak diperbolehkan, karena ini bisa menimbulkan fitnah di antara laki-laki yang ingin melihatnya dan wanita pemilik foto tersebut. Kemudian
Jika perantaranya seorang laki-laki, maka tidak boleh melihat foto wanita yang diperlihatkan kepada laki-laki yang akan melamar wanita tersebut. Dia laki-laki yang amanah dan tidak boleh melihat kepada foto wanita yang diamanahkan kepadanya untuk disampaikan kepada laki-laki yang ingin melamarnya. Kemudian yang kelima, laki-laki yang melihat foto wanita yang akan dilamarnya tidak boleh menyimpan foto wanita tersebut. Apabila menyimpannya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya setelah ditampakkan oleh laki-laki yang menjadi perantara wanita tersebut, langsung kemudian fotonya disembunyikan lagi. Tidak boleh diberikan kepada laki-laki yang ingin melamarnya. Kemudian tidak boleh melihat foto wanita tersebut kecuali laki-laki yang ingin melamarnya saja. Tidak boleh ditampakkan kepada bapaknya, ditampakkan kepada saudaranya, ditampakkan kepada temannya. Ini tidak boleh. Yang boleh melihat hanya laki-laki yang ingin melamarnya saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun hendaknya dipahami bahwasanya melihat wanita yang akan dilamar melalui foto tidak bisa mewakili melihat secara langsung. Bisa jadi wanita yang dilihat dalam foto tersebut terlihat lebih cantik dari yang sebenarnya, atau sebaliknya seperti yang sudah kita maklumi bersama. Oleh karena itu, sebaiknya diusahakan semaksimal mungkin untuk melihat wanita yang akan dilamarnya secara langsung. Atau kalau seandainya melihat foto hanya sebagai perkenalan awal saja, dengan benar-benar memperhatikan batasan-batasan yang telah disebutkan oleh sebagian ulama yang memperbolehkannya. Dan apabila seorang laki-laki meninggalkan melihat wanita yang ingin dilamarnya melalui foto, maka hal itu tentunya lebih baik dan lebih menyelamatkan dirinya dan lebih menyelamatkan wanita yang ingin dilamarnya. Sebagian fuqaha dalam kitab usul mereka mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabbun, keluar dari perselisihan yang ada di antara ulama dianjurkan. Al-khuruj minal khilaf mustahabbun, keluar dari perselisihan yang ada di antara ulama dianjurkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan wassalamatu la ya'diluha syai'un, keselamatan tidak ada sesuatu pun yang membandinginya, karena foto ini bisa sebagai sarana kejelekan yang sangat luar biasa. Di antaranya foto ini juga bisa dijadikan sebagai media untuk menyihir wanita yang ada dalam foto tersebut. Wanita yang ada dalam foto tersebut bisa disihir dengan sihir mahabbah dan lain-lainnya. Ya, kalau seandainya wanita tidak senang, ada kemungkinan dia akan disihir dengan sihir mahabbah. Ya. Kalau seandainya wanita itu tetap menolak, bisa jadi kemudian disihir dengan sihir marad. Ya, sihir yang menyebabkan dirinya menjadi sakit dan lain-lainnya, ya, dari kerusakan-kerusakan yang mungkin bisa timbul karena foto tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian selanjutnya kita bahas secara singkat, bolehkah seorang wanita yang akan dilamar dilihat melalui media-media komunikasi modern, seperti misalnya sekarang bisa melalui Zoom meeting, kemudian melalui Messenger, ya, melalui
Messenger, apalagi Mas? Ya, sarana-sarana yang lain, WhatsApp juga bisa ya? Ya bisa. Nah, dalam masalah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mu'assirin berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, dan masing-masing memiliki argumentasi untuk mendukung pendapatnya. Namun wallahu a'lamu bissawab, seperti yang dirajihkan oleh Syekh As-Satsri dan kemudian juga Syekh Abdul Mun'im, ya, Dr. Abdul Mun'im dan yang lainnya dari sebagian ulama kontemporer, bahwa melihat melalui alat-alat komunikasi modern tersebut diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena adanya beberapa hadis yang dengan keumumannya menunjukkan kepada bolehnya seorang laki-laki melihat pada wanita jika menginginkan untuk melamarnya dengan cara apapun yang dia mampu untuk melakukannya. Kemudian mereka yang memperbolehkan menjelaskan adanya dhawabit, adanya patokan-patokan yang seyogyanya dipenuhi oleh orang yang melamar, orang yang melihat seorang wanita yang akan dilamarnya melalui media komunikasi modern. Di antara dhawabitnya adalah ayyakuna dzalika fi huduri ahliha. Hal itu dilakukan di hadapan keluarga wanita. Kemudian yang kedua, wa an takuna muhtashimatan la yadhharu minha illa alwajhu la tudhiru minha illa alwajha wal kafain. Wanita yang dilihat hendaknya menjaga rasa malu dan tidak menampakkan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian wa an tadharal mar'atu ala haqiqatiha tuna tala'ubin fi khilqatiha wa hayatiha. Wanita yang dilihat tampil dalam bentuk dan keadaan aslinya tanpa ada permainan. Kemudian wa hadfu video al-musajjali wa ighlaqu kamera faural intihai minal gharad. Langsung membuang video yang terekam dan menutup kamera setelah selesai tujuannya. Dengan demikian maka videonya tidak boleh disimpan, tidak boleh direkam. Wa an yagliba ala dhannihi khidbataha idza a'jabathu. Ada sangkaan kuat bahwa laki-laki yang melamarnya, yang melihatnya akan melamar wanita tersebut jika wanita tersebut menakjubkannya. Wa an yagliba ala dhannihi khidbatuha idza a'jabathu. Ada sangkaan kuat bahwa laki-laki yang melihatnya akan melamar wanita tersebut jika wanita tersebut menakjubkannya. Adapun jika belum memiliki sangkaan yang kuat bahwa dia akan melamarnya kemudian menikahinya, maka hal ini tidak diperbolehkan karena ditakutkan hal ini akan menjadi sarana permainan seseorang kepada seorang wanita. Wallahu ta'ala bisawab, wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari pada kesempatan subuh kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.